Hai, balik lagi sama aku, Rahel. Di video ini aku bergabung dengan teman-temanku. Yuk kenalan dengan mereka. Saya Kristina Margareta Sijabat dengan NIM A1C3171041. Saya Ayudhya Syahaan dengan NIM A1C3171046. Saya Sicutari dengan NIM A1C3171021. Dan di video kali ini kami akan membahas mengenai bisnis yang akan kami lakukan dalam konteks pendidikan dan ini terkhusus untuk fisika. Dan ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Edufisik Plannership. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu Edufisik Plannership. Edufisik Plannership ini merupakan salah satu mata kuliah di pendidikan fisika yang mengajarkan mahasiswanya untuk pintar berbisnis, untuk bisa menjiwai entrepreneur atau pebisnis, di mana dalam hal ini itu dalam lingkup pendidikan dan terutama pada konteks fisika. Bisnis yang akan kami lakukan itu merupakan bisnis yang mudah dilakukan oleh mahasiswa seperti saya sendiri, karena hanya memerlukan media sosial, data paket atau internet, dan juga niat untuk melakukan bisnis. Nah, bisnisnya adalah kami merancang sebuah modul praktikum fisika dengan sedemikian rupa untuk siswa kelas 10 sampai kelas 12 SMA, di mana di dalam modul tersebut kami akan juga membuat suatu video praktikum yang menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang mudah didapatkan dan akan diajari oleh tentor yang akan memberikan penjelasan yang cukup baik dan mudah dimengerti oleh siswanya. Dengan begitu, siswa-siswi SMA bisa melakukan praktikum biarpun pada saat situasi sekarang ini sudah lockdown karena virus corona, mereka tidak akan ketinggalan materi atau praktek apa yang seharusnya dilakukan di sekolah, tapi bisa dilakukan juga di rumah. Bisnis ini kami akan promosikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook melalui status ataupun iklan-iklan di media sosial. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Lagi isinya ya. Sebelum yang baru Materinya juga lengkap. Adik-adik sekalian, di sini kakak akan mempraktikumkan praktikum sederhana mengenai materi fluida. Nah, materi fluida yang akan kita bahas kali ini adalah Archimedes. Di sini kakak menyiapkan bahan-bahannya, yaitu ada 3 buah telur, kemudian ada 3 buah gelas yang berisi air dengan ukuran yang sama, kemudian ada garam. Nah, sekarang kita akan mulai praktikumnya. Oke, yang pertama kita mulai. Pertama itu kita masukkan telur ke gelas yang pertama. Nah, pada saat kita masukkan telurnya, apa yang terjadi? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa telurnya tenggelam. Kemudian percobaan yang kedua, kita tambahkan garam ke dalam air. Lalu kita masukkan telurnya. Kita tambah lagi. Maka yang terjadi pada telur yang kedua yaitu mengalami yang namanya melayang. Kemudian kita pada percobaan yang ketiga, kita tambahkan garam ke dalam gelas ketiga. lebih banyak daripada garam yang kita berikan pada gelas yang kedua.
kemudian kita masukkan telurnya. Apa yang terjadi dengan telur tersebut? Nah, dari sini kita mengetahui bahwa pada gelas yang ketiga, telur tersebut mengalami yang namanya terapung. Kali ini, adik-adik sekalian, kesimpulan dari praktikum kita kali ini adalah yang pertama itu adalah ketika kita masukkan telur ke dalam gelas yang pertama, kita tidak memberikan garam. Oleh karena itu, telurnya tenggelam dikarenakan massa jenis dari air lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga telur tersebut tenggelam. Kemudian pada gelas yang kedua kita memberikan sedikit garam ke dalamnya, maka telur akan mengalami yang namanya melayang dikarenakan massa jenis dari air sama dengan massa jenis dari telur. Kemudian yang ketiga, telur akan mengalami yang namanya terapung dikarenakan kita memberikan garam lebih banyak daripada yang kita berikan pada gelas yang kedua, sehingga massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan ini adalah garam yang kita berikan kepada air akan mempengaruhi massa jenis dari telur tersebut. Baiklah adik-adik sekalian, sekian dari praktikum kakak kali ini. Kakak ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan melakukan bisnis seperti ini? Jadi buat teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin menambah penghasilan, bisa melakukan bisnis ini loh. Bukan hanya di bidang fisika saja, tapi bisa di banyak bidang seperti matematika, kimia, biologi, atau mungkin mata pelajaran yang lainnya. So jangan lupa dicoba di rumah, dan terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di like kalau teman-teman suka dengan videonya, dan sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya. Terima kasih, bye bye.